Drama rumah tangga TikTokers Feni Alberti dan Akas Elahi kian panas. Feni Alberti tampaknya masih meradang karena merasa diselingkuhi oleh sang suami berkali-kali. Tak hanya membongkar borok Akas, Feni juga terus menyindir melalui konten TikToknya. Yang terbaru, Feni mengunggah video bersama kedua anaknya tengah berada di sebuah salon rambut. Namun, yang menariknya adalah caption unggahan video tersebut yang seolah menyindir keras pria asal Pakistan yang sempat dinikahinya. Nomor yang Anda tuju sedang selingkuh, tulis Feni dalam keterangan unggahannya. Anda tuju sedang sibuk, cobalah beberapa saat lagi. Sementara itu, kuasa hukum Akas akhirnya buka suara perihal dugaan penggelapan dana 400 juta yang menjadi polemik. Kuasa hukum Akas mengatakan tidak ada unsur penggelapan karena dana tersebut adalah hasil bisnis bersama dan sudah digunakan untuk membayar karyawan serta kebutuhan pabrik. Pihak Akas juga membantah tudingan tidak mengakui darah dagingnya. Bahkan dalam sidang isbat yang kini bergulir, Akas juga mengajukan permohonan hak asuh anak. Lalu baru balik ke Indonesia. Kita kan buat Lalu untuk permasalahannya yang saya handle adalah persoalan mengenai uang 400 juta yang diduga adalah suatu penggelapan oleh saudari Feni yang dimana adalah mantan istri dari klien saya. Gimana kronologi dugaan penggelapannya seperti apa? Oh, sebenarnya kalau dalam rumah tangga itu nggak ada yang namanya penggelapan ya, karena dimana itu adalah harta bersama. Gitu. Satu harta bersama, kedua mereka mengetahui satu sama lain. Dan uang tersebut bukan dipakai untuk membeli mobil, namun uang tersebut diolah untuk Akas dan diambil untuk pembayaran karyawan, untuk pembayaran pabrik, sisa-sisa pembayaran pabrik yang harus segera dilunasi seperti itu. Jadi kalau untuk dibilang penggelapan atau penipuan, pengambil alih uang tersebut pun Feni mengetahui gitu. Jadi gimana sisi penggelapannya kan? Tapi jumlahnya sesuai yang dituntut 400 itu. Bahkan lebih dari 400 juta. 420 juta kalau nggak salah. Karena kami melihat semua bukti-bukti rekapan, bukti transfer, kami semua melihat dengan jelas gitu. Tapi uang semua dari itu hasil kerja bareng atau? Ya, sebenarnya uang tersebut adalah uang hasil kerja bersama. Jadi waktu itu Pak Akas dan juga Ibu Feni mempunyai bisnis bersama. Nah, dalam pemasukan mereka berdua itu udah otomatis masuk ke dalam rekening. Jadi benefit-benefit itu masuk ke dalam rekeningnya Feni. Nah, ada juga yang masuk ke uang-uang yang lain gitu, kayak misalnya mungkin ada di TikTok, kayak kan kita kan penjualan banyak juga ya lewat TikTok Live dan lain-lain. Jadi uang itu yang diambil oleh Akas senilai 400 sekian juta untuk membayar uang-uang gaji karyawan dan juga lain-lain hal gitu. Dan itu ada buktinya. Yang menarik memang profesi Akas sendiri sebagai warga negara asing Ya. Itu apa sih profesi asing? Sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, Akas juga kan bekerja sebagai selebgram. Selain itu, kuasa hukum Akas juga menyayangkan isu perselingkuhan dan penyakit kelamin yang sempat viral di media sosial. Menurut pihak Akas, seharusnya semua itu bisa dibicarakan baik-baik, bukan diumbar ke publik. Apalagi setelah menikah dengan istri ketiganya, Elvira, Akas merasa terus disudutkan seolah-olah ada kubu Feni dan mantan istri pertama yang menyerangnya. Di sisi lain nih guys, asisten Akas juga mengungkapkan bahwa Akas kesulitan bertemu anak-anak meskipun rutin memberikan nafkah. Adanya isu-isu perselingkuhan, kalaupun itu memang benar adanya, baiknya kan kedua belah pihak ini untuk saling introspeksi diri, untuk bicarakan baik-baik. Setelah bercerai baik-baik karena menikah secara siri, semuanya baik-baik aja, tapi ketika klien saya Pak Akas sudah menikah dengan yang sekarang yaitu Ibu Elvia,
mungkin mantan istrinya mempunyai kubu tersendiri dengan mantan istri yang pertama. Itu yang menjadi dampak nih sekarang, polemik sekarang. Ada satu menikah secara hukum, yaitu Mbak Emilia, lalu Feni dengan pernikahan siri, yang sekarang juga sebenarnya untuk dilakukan di pengadilan itu adalah sidang isbat. Untuk apa? Untuk kepentingan anak, legalitas anak. Jadi memang sidang isbat itu harus dilakukan ketika memang pernikahan siri, bukan untuk lain hal gitu. Tapi sekarang ini yang terkait Sidat harus sidang ini sendiri kan bahwasannya Akas sendiri tidak mengakui kalau itu anaknya, bukan menanggapi. Sebenarnya untuk statement seperti itu, klien saya tidak pernah bicara bahwa itu bukan anaknya. Namun prosedur di mana kita menginginkan tes-tes seperti itu, ya, itu untuk memberi suatu kepastian hukum. Prosedural aja. Jadi hakimnya itu dalam prosedur dia itu setiap anak, ya, anak dalam arti nikah siri, dia harus nikah isbat dulu. Nah, baru anak itu dilakukan tes DNA. Jadi itu bukan prosedural dari kantornya, dari pihak pengadilan itu yang menilai. Masalahnya pihak Feni bilang kalau Akas itu tidak mengakui kalau itu hasil benih mereka berdua. Itu Padahal kan sudah isu. mencapai Ya. bukan mencapai, karena sudah memiliki dua orang anak. Ya benar. Jadi begini, di dalam sidang isbat klien kami ini kan sebenarnya meminta hak anaknya juga. Nah, dalam hal ini klien kami juga berusaha gitu agar mendapat hak asuh terhadap anaknya gitu ya. Seperti dengan selalu memberi biaya nafkah ya, kehidupan untuk anak-anaknya. Walaupun sebenarnya klien kami ini dari blog itu tidak boleh berkomunikasi dengan anak-anaknya. Gimana menurut para bapak semuanya gitu? Setiap waktu Akas mau bertemu anak itu selalu nggak boleh aja, nggak boleh dibolehin sama Feni, nggak tahu karena apa. Yang penting Akas itu selalu kangen sama anaknya kan, menyebut seorang bapak, ya udah pengen ketemu anaknya, tapi pihak dari sana itu sering nggak diperbolehkan buat bertemu karena sebabnya juga nggak tahu kenapa, mungkin dia benci atau apa. Yang penting kan harusnya ya udah seorang ibu kasihlah akses buat bapaknya ketemu, kan buat anaknya doang. Buat itunya ya udah. Pernikahan antara Feni Alberti dan pria asal Pakistan bernama Akas terjadi pada tahun 2021 silam. Menariknya, pernikahan itu tetap dilangsungkan meski saat itu Akas belum resmi bercerai dari istri pertamanya. Dan kini, kejadian serupa ternyata kembali terulang. Akas sudah menikah lagi dengan wanita lain, padahal proses perceraian dengan Feni belum selesai. Tak hanya itu pula nih, Akas juga meragukan keabsahan dua anak yang selama ini diakui sebagai anak kandungnya. Dalam sidang mediasi pada 17 April lalu, Feni meminta agar Akas tidak mengganggu kehidupannya dengan dua anak laki-lakinya yang tidak diakui Akas tersebut. Ya, kita baru saja menghadiri sidang pertama. Feni hadir sebagai tergugat. Kasus perkara ya terkait pengesahan perceraian dan pengesahan cerai talak, ya, pengesahan isbat dengan cerai talak. Jadi agak bingung juga nih, karena awalnya mereka nikah tidak ada alasan, ya, tidak secara hukum mereka nikah. Mereka menikah ada buat surat pernyataan. Jadi agar lebih kita jelaskan ya secara komplit. Mereka ini menikah ada buat surat pernyataan pada tahun 2021 bulan 3. Oke. Sementara status si lelaki, si A, cerai resmi dengan istrinya yang pertama, Emilia, itu November 2021. Jadi cerai resmi dari istri sebelumnya 2021, dia bikin surat pernyataan nikah dengan Feni 2021 Maret, sementara pengadilan putusin perceraian dia dengan pernikahan sebelumnya di bulan November. Berarti
ini berlaku surut, kan gitu. Nah, di dalam gugatan pengacaranya yang pastinya mendapatkan info dari kliennya mengatakan bahwa Feni dengan si A itu sudah tidak harmonis sejak 2019. Ternyata padahal Feni kenal dengan si A baru tahun 2021. Ya. Jadi gua nggak tahu entah kurang tidur atau salah dengar atau gimana ya. Jadi ya mereka lah, biar mereka yang mengkoreksi bagian mereka. Lalu ada juga di gugatan itu dibikin bahwasannya Feni yang menghadirkan pamannya sebagai wali nikah. Sementara Feni sendiri tidak pernah mengenal wali nikah tersebut. Ada 2 orang warga negara Pakistan yang menjadi saksi nikahnya. Ya, masih warga negara Pakistan waktu itu ya. Itu teman-teman dari si A, mereka warga negara Pakistan dan mereka masih warga negara asing menjadi saksi pernikahannya. Nah itu adalah teman-teman dia sendiri. Dan Feni berdomisili di Cibubur, tapi pernikahan dibuat di Purwakarta. Oke, desa apa? Desa. Jadi ada surat pernyataan. Ada surat keterangan domisili dari kepala desa setempat yang menyatakan si A dan Feni tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Kiara Pedes. Nah, ini surat domisili ini diduga 99,9% palsu. Hati-hati ya. Gua akan ke Purwakarta setelah ini. Oke? Jadi setelah ini, setelah wali, setelah saksi, ada hal-hal lain juga yang menyanggal di sini. Bahwasanya dia juga meragukan keabsahan daripada kedua anak lelakinya. Bahwasanya itu lahir untuk dia atau tidak. Saya nggak tahu apa alasannya, saya rasa ya tidak profesional banget ya, dan tidak lelaki banget lah ya untuk menjadikan ini sebagai alasan untuk berbuat yang dia mau ya. Oke lah pada saat anak pertama oke, mungkin pada anak dua-dua juga dia begitu kan ya. Tapi kita kembali ke jalur profesional aja.